Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini praktikum kedua dengan topik proses menelan makanan pada manusia. Ya, ini hubungannya dengan pencernaan makanan. Tujuannya tentu saja untuk mengamati proses menelan pada pencernaan makanan manusia. Ya. Sebenarnya tujuan ini adalah untuk mengetahui mudah atau sulitnya menelan pada konsentrat bolus tertentu, ya, pada konsentrat bolus tertentu. Nanti ada bolus yang berair dan ada bolus yang kering. Ya, alat dan bahan yang kita gunakan, ini bahannya gabin, ya, ada gabin, ya, kemudian ada pisang, ya. Kemudian alatnya piring dan sendok, ya, untuk tempat dan untuk menghaluskan bolus, ya. Kita lanjutkan ke proses pelaksanaan praktikum. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan membuat bolus, ya. Ada bolus dari pisang dan ada bolus dari gabin. Silakan. Ya. Kita buat bolus kering dulu, ya. Kita buat bolus kering dulu. Ya, masih menghaluskan bahan pisang dan gabin, ya, untuk membuat bolus. Nah, ya, sekarang sudah siap bolus yang untuk kita gunakan perlakuan menelan. Kita lanjutkan dengan proses menelan. Kita mulai dengan menelan bolus kering, ya, gunakan bolus gabinnya, silakan. Tidak dikunyah, langsung ditelan. Langsung ditelan. Lagi terus sampai ditelan. Sulit? Oh ya, sulit ternyata karena minum aja dulu. Ya, berikutnya kita mempersiapkan bolus yang basah. Ya, tambah air dulu gabinnya. Masih kurang, tambah lagi. Ya, bolus basahnya sudah terbentuk, ya. Ya, siap untuk digunakan perlakuan proses menelan. Ya, silakan ditelan bolus basah. Ingat, jangan dikunyah. Sudah terlan? Sudah? Iya. Lebih cepat daripada yang tadi. Yang tadi malah hampir tidak tertelan, ya. Ya, itu untuk bolus basah dan bolus kering pada gabin. Sekarang kita lanjutkan bolus basah, ya, pada pisang, karena pisang pasti basah. Silakan. Dah? Lebih lancar dari yang tadi? Ya. Jadi lebih lancar daripada bolus basah pada gabin, ya. Ya, sekarang kita menelan bolus basah, dalam hal ini pisang, dengan posisi terbalik, ya, tidak lurus. Ini posisi menelan terbalik, ya, tapi tidak benar-benar terbalik, hanya
90 derajat ya. Kalau tadi posisi menelan yang normal adalah tegak, maka kita mulai dengan posisi menelan terbalik, tetapi hanya terbalik atau kemiringan 90 derajat. Menelan bolus basah dengan kemiringan 90 derajat ini, terbalik hanya kemiringan 90 derajat ini dapat dibandingkan tadi dengan saat menelan tegak. Apakah lebih sulit atau sama atau justru lebih mudah? Silakan dicatat data Anda. Berikutnya, menelan bolus basah. Dalam hal ini pisang tadi ya, bolus basahnya pisang. Menelan dengan posisi terbalik yang hampir terbalik ya, hampir terbalik dari posisi tegak, sekarang posisi sebaliknya ya. Sangat menunduk, mendekati 180 derajat, berlawanan arah dengan yang tadi tegak. Nah, dari sini apakah proses menelan lebih mudah atau sama saja atau lebih sulit? Dipersilahkan untuk mencatat datanya. Ya, dipersilahkan untuk mencatat datanya. Nah, ini kemudian perlakuan Anda sejak awal tadi mulai bolus kering tegak, lalu bolus basah tegak, lalu bolus basah terbalik ya. Diulang untuk menelan dengan kondisi laring diangkat ya, laring diangkat. Laring diangkat. Cara mengangkat laring itu indikasinya kalau laki-laki terlihat jakunnya akan naik. Ya, jakunnya akan naik. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan menelan, proses menelan dari beberapa parameter tadi pada saat laring diangkat? Apakah sangat sulit atau malah tidak tertelan atau justru lebih mudah? Ya, catat data Anda. Ya, data disajikan dalam bentuk tabel pengamatan seperti ini ya. Ada kemampuan menelan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ada datanya masing-masing setiap individu untuk per kelasnya ya. Jadi data per kelas. Kenapa? Karena belum tentu setiap kelompok ada anggota laki-laki dan perempuan ya. Ya. Jadi data saat menelan dengan bolus kering. Data saat menelan dengan bolus basah. Gabin di air ya, gabin dikasih air. Kemudian data saat menelan dengan posisi terbalik, pisang ya. Kemudian menelan dengan laring terangkat, masing-masing untuk pisang dan gabin. Ya. Ya, dari tabel ini silakan di organisasi data. Data ya, bagaimana tingkat kesulitan menelan bisa dengan tanda positif, bisa dengan tanda negatif. Nanti apakah kalau mudah itu positifnya 3, sulit positifnya 1, sangat sulit negatif 1 atau 2, dan seterusnya. Tergantung Anda nanti mau mengkualifikasikan tingkat kesulitan tadi ya. Nanti Bapak sajikan contoh data yang harus diisi. Ya, demikian tadi ya tingkat kesulitan menelan berdasarkan basah dan keringnya bolus dan jenis bolus. Seperti tadi Bapak kemukakan bahwa tingkat kesulitan dan kemudahan menelan berdasarkan jenis bolus dan basah keringnya bolus tadi kita buat data dalam bentuk tabel dengan memberi tanda positif atau negatif, positif berapa dan seterusnya.
ya. Nanti data di organisasi, dianalisis, diskusikan dalam kelompoknya. Format laporan seperti biasa ya di program studi pendidikan biologi, kumpul minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.